ayam yang dibumbui dan dicincang. Pada umumnya, kornet dikemas dalam kaleng sebelum dipasarkan. Beberapa produk juga sudah dimatangkan sebelum dikemas. Bahan makanan kaleng ini wajar dinikmati begitu saja atau digunakan sebagai bahan campuran masakan. Ada banyak jenis menu makanan dari kornet seperti kornet roll dan tumis kornet sapi dan lain-lain. Nah, kali ini kelompok kita akan memasak kornet ayam untuk menjadi makanan bakso goreng kornet ayam. Alat-alat yang digunakan yaitu blender, sendok, piring saji, wajan, spatula, dan sarung tangan. Bahan-bahan membuat bakso goreng kornet yaitu 250 gram kornet, 1 butir telur, 1 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh baking powder, 2 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit, dan 5 sendok makan tepung terigu. Nah, langkah-langkah membuat bakso goreng kornet, yaitu yang pertama haluskan bawang putih dan cabai rawit, lalu campurkan semua bahan dan aduk hingga rata. Langkah ketiga, bentuk bulat-bulat bakso dengan tangan atau dengan sendok. Dan langkah keempat, goreng bakso kornet hingga matang kecoklatan dengan api sedang, angkat dan tiriskan. Bakso goreng kornet siap disajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri Adelia, absen 24. Keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu dan disebut renut. Contoh menu makanan dari olahan keju adalah martabak coklat keju, pisang keju, dan bola-bola keju, serta masih banyak lagi. Nah, kelompok kita kali ini akan membuat olahan keju tersebut menjadi menu masakan corned mozzarella. Alat-alat yang digunakan untuk membuat corned mozzarella adalah penggorengan, tusuk sate, sarung tangan, dan capit. Bahan-bahan membuat corned mozzarella yaitu 5 buah sosis potong menjadi 2, keju mozzarella potong-potong, tusuk sate secukupnya, dan saus sambal, saus tomat, dan mayones. Bahan pelapis basah itu 200 gram tepung terigu, 100 ml air, 100 ml susu cair, 1 butir telur, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula pasir. Pelapis keringnya yaitu tepung roti atau panir secukupnya. Langkah-langkah membuat corned mozzarella yaitu tusuk sosis dan keju mozzarella masing-masing 1 pada tusuk sate. Balur setiap tusukan sosis keju dengan tepung terigu. Simpan di freezer selama 10 menit agar dingin. Kedua, campurkan bahan pelapis kecuali tepung panir. Aduk rata adonan teksturnya sampai kental, tidak terlalu encer. Yang ketiga, keluarkan dari freezer, celupkan setiap tusukan dan balur dengan tepung panir. Simpan di dalam kulkas selama 30 menit. Keempat, goreng corn dog dengan api kecil sampai kecoklatan. Angkat dan sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Dasiva, berasal dari kelas 9A nomor absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan pada bab bahan setengah jadi dari hasil olahan perikanan. Ikan teri tumis.
cabai bawang. Ikan teri merupakan salah satu jenis boga bahari yang umum ditemukan di kawasan pinggiran pantai Samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik, serta dikategorikan sebagai ikan berminyak. Ikan ini berasal dari famili Engraulidae yang terdiri dari ikan dengan ukuran antara 2 cm hingga 40 cm, tergantung spesiesnya. Ikan teri ini dapat diolah menjadi beberapa jenis menu makanan seperti ikan teri kacang, ikan teri balado, ikan teri kering Medan, dan lain-lain. Nah, kali ini kelompok kita akan memasak ikan teri tumis cabai bawang. Alat-alat yang digunakan dalam memasak kali ini ada penggorengan, til, pisau, telenan, piring saji, serta sendok dan garpu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat menu makanan ikan teri tumis cabai bawang ada 200 gram teri jengki, 150 gram bawang merah, kemudian diiris, ada cabai rawit hijau secukupnya, kemudian diiris, cabai rawit merah secukupnya dan diiris, cabai merah keriting secukupnya dan diiris, 3 lembar daun jeruk iris secara tipis, dan 1 sendok teh terasi. Langkah membuat menu makanan ikan teri tumis cabai bawang. Langkah pertama, goreng teri hingga garing, lalu angkat dan tiriskan serta sisihkan. Yang kedua, tumis bawang merah hingga sedikit layu, lalu masukkan cabai dan irisan daun jeruk. Masak sebentar. Yang ketiga, kemudian masukkan terasi, aduk hingga merata. Dan yang terakhir, masukkan teri, lalu aduk hingga merata, serta angkat dan siap untuk disajikan dengan nasi panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Arista Satya Agustin, absen 37. Sarden kriuk sambal ijo. Sarden adalah jenis ikan yang paling umum dikonsumsi manusia. Merupakan ikan berminyak berukuran relatif kecil. Istilah sarden diambil dari nama pulau di Mediterania, yaitu Pulau Sardina, di mana ikan sarden pernah terdapat dalam jumlah besar. Sarden dapat diolah menjadi beberapa olahan menu makanan seperti sarden bumbu pedas, kroken sarden mayo, tumis ikan sarden. Nah, kali ini kelompok kita akan membuat olahan ikan sarden menjadi menu makanan ikan sarden kriuk sambal ijo. Alat-alat yang digunakan: penggorengan, setil, tempat pemisah adonan, sarung tangan, piring saji. Bahan-bahan untuk membuat sarden kriuk sambal ijo: 2 kaleng sarden, 100 gram tepung pro tinggi atau cakra, 1 sendok teh merica, 1 sendok teh garam, 1 putih telur, dan air secukupnya. Untuk bahan sambal ijonya, 3 cabai ijo, 10 rawit ijo, 2 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, gula, garam secukupnya, dan minyak goreng. Langkah-langkah untuk membuat sarden kriuk sambal ijo. Pertama, pisahkan sarden dengan kuahnya, lalu campur tepung dan bumbu, aduk rata, bagi menjadi 2, 1 bagian kering lebih banyak, lalu 1 bagian lebih sedikit diberi putih telur dan air secukupnya, lalu aduk rata. Celup sarden ke adonan basah dan gulingkan ke adonan kering. Goreng sampai matang kecoklatan, angkat dan tiriskan. Buat sambal, haluskan bahan sambal, tumis bumbu dengan gula dan garam, tes rasa, sajikan sarden kriuk dengan sambal ijo. Yang terakhir adalah sup bakso ikan. Bakso ikan adalah makanan umum di Cina Selatan dan masyarakat perantauan Tionghoa yang terbuat dari pasta ikan. Makanan ini juga umum di Skandinavia, di mana makanan tersebut sering dibuat dari COD atau haddock. Bakso ikan dapat diolah menjadi beberapa menu masakan seperti suki tom yum bakso, bakso ikan goreng, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kelompok kita akan membuat menu masakan dari olahan bakso ikan, yaitu sup bakso ikan. Alat-alat yang digunakan antara lain panci, irus, mangkok saji, sendok dan garpu, serta ulekan. Bahan-bahan untuk membuat sup ikan bakso antara lain 5 buah bakso ikan yang sudah dipotong-potong,
2 buah sosis yang sudah dipotong-potong, 1 buah wortel yang sudah dipotong-potong, 1 buah buncis yang sudah dipotong-potong, seperempat bunga kol yang sudah dipotong-potong, 1 plastik jamur kuping yang sudah dipotong-potong, 3 siung bawang putih, 2 sendok makan minyak goreng secukupnya, air secukupnya, garam, lada bubuk, kaldu jamur, gula pasir secukupnya, dan bawang goreng. Langkah-langkah membuat bakso ikan. Pertama, siapkan bahan-bahannya. Kedua, didihkan air di panci, masukkan wortel dan buncis, masak sampai setengah matang. Masukkan sosis. Ketiga, masukkan bakso ikan dan jamur kuping. Keempat, geprek bawang putih beserta kulitnya yang sudah dicuci bersih. Tumis sampai kecoklatan kulitnya dan kering. Masukkan dalam panci. Kelima, masak sampai matang, beri garam, gula, lada bubuk, dan kaldu jamur. Aduk-aduk sampai merata, serta koreksi rasa. Matikan api dan sajikan dengan taburan bawang goreng. Sekian dari kami semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok Silviana Dasifa. Saya mau bertanya. Ini tadi sepertinya kalian klasifikasikan ya. Yang tadi capcay tadi termasuk apa? Minta tolong di scroll. Nah, capcay tadi kalau tidak salah kalian ambil dari setengah jadi ya. Olah setengah jadi ya. Sosis ya. Kemudian setelah itu kalian kan scroll 3 resep. Sosis ini untuk capcay. Kemudian ke bawah lagi, ke bawah Sosis goreng, asam manis, sama sosis goreng saus tiram. Oke, nah kemudian yang setelah ini. Saya kepengen, kok saya tadi lost perhatian. Konet, mem. Lagi. Ini. Ya, setelah bakso goreng kornet ini. Ini konet, mem. Setelah ini. Yang presentasinya mulai Silviana Dasifa tadi. Oh, Silviana Dasifa tadi presentasinya kalau nggak salah ini, mem. Stop ini. Bahan setengah jadi hasil perikanan. Iya, mem. Yang diambil adalah teri. Tumis. Ikan teri. Jenis ikan teri. Yang kepengen saya tanyakan di sini, apakah ikan teri itu setengah jadi nih? Saya yang atas tadi tidak ada masalah, tapi yang saya cukup jadi perhatian ini aja sih, setengah jadi pakai teri. Nggak apa-apa di-explain ke saya, ini gimana maksudnya? Jadi itu kan terinya itu kan masih belum matang ya, Mem. Jadi hasil dari olahan perikanan kan itu masih belum matang bisa makan secara langsung, Mem. Nah, itu diolah jadi menu makanan ikan teri tumis cabai bawang, Mem. Oke, berarti next step ini yang Mbok maksud itu teri kering, teri asin, bukan teri fresh. Karena ada, ya jadi cumi, nek cumi tok, berarti itu fresh, utama. Ya, tapi kalau setengah jadinya itu cumi asin. Dia sudah kering, berbumbu. Yang biasanya buat sambal cumi, itu cumi asin. Jadi cumi yang enggak gede-gede sih, tapi udah dibumbu, diasinkan, dikeringin. Nah, mungkin di sini yang perlu di review bukan ikan teri fresh ya, tapi ikan teri yang sudah diasinkan ya.
Oke. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau ikan teri asin dalam prosesnya itu dia kalau dibuat tumis tape bawang, biasanya dia kan over salted ya. Keasinan itu bisa direndam dulu dengan air panas. Jadi itu salah satu prosedur masak barang-barang makanan yang diawetkan. Direndam. Kalau dia kepingin tidak terlalu asin, direndam dulu dengan air hangat atau air panas. Selain supaya dia melunak, supaya rasa asinnya juga berkurang. Dan juga buang-buang bakterinya juga sih. Walaupun dia asin. Paling tidak kita bisa membersihkan. Begitu aja sih. Yang lainnya saya overall nggak apa-apa. Cuma memang tipis-tipis tadi kayak bakso ikannya tadi juga ada campuran sosis ya. Ya, Iya. itu tergantung proporsi. Kalau kamu ya kalau meng-highlight baksonya ya saya lihat di gambarnya tadi juga mayoritas baksonya. Toh kalau memang kamu mau buat sup bakso ikan itu kamu cemplungin bakso ikannya habis dominan rasanya memang ya. Kemudian capcay jadi sih capcay tadi saya mikirnya kalau mau bikin capcay sosis memang tipis-tipis gitu. Maksudnya kalau memang kamu dominan sosisnya itu kok jenenge duduk capcay kan gitu. Tapi nek dominan sayurnya itu koyo yo gak kelihatan sosisnya, ya nggak apa-apa. Tapi saya lihat ini overall sudah bagus. Cuma ya itu tadi tipis-tipis-tipis gitu. Sehingga kalau kepleset sedikit nangkepnya berbeda. Itu aja. Iya. Udah sih saya nggak banyak tanya sih dari presentasi PowerPoint bagus. Cara penyajiannya kecepatan anyway. Kayak ngerap gitu. Tapi ya sudahlah. Baik. Napasmu masih panjang ya. Iya. Nah, terus kemudian untuk proporsi teman-teman yang presentasi juga bagus. Dan ini juga over estimate saya ya. Saya kan mintanya 3, kalian beri saya 5 kalau tidak salah. Terus 6. terima kasih juga karena sudah memberi saya resep baru sarden kriuk ya. Bisa dicoba. Biasanya kan dia basah. Itu kamu keringin gitu aja ya. Iya. Langsung goreng tepung gitu. Mm-mm. Habis juga. Tapi bisa dicoba. Ya, terima kasih. Mungkin Terima ada yang kasih ditambahkan banyak. dari anggota? Mungkin ada yang ditambahkan, mungkin atau apa? Gak ada Tiny. Enggak ada, sudah di. Udah Cuma selesai. tadi sopo yo. Tia tadi mocone apa mau protein pro sedang, pro tinggi dalam kurung cakra. Kamu tahu enggak pro itu apa? Iya, enggak salah. Iya. Ya bacanya ya protein, bukan pro gitu. Karena tepung terigu kan ada tinggi, sedang, rendah. Masing-masing penggunaannya berbeda. Itu komen sih gitu. Saya sampai butuh guyu pro tinggi dalam kurung cakra. Cakra mereknya ya. Ih. Mungkin ada yang ditambah? Udah selesai Tiny, udah nggak ada yang mau ngomong lagi. Kalau Udah habis napasnya buat nge-rap. Kalau nggak ada, kami akhiri, Mem. Terima kasih. Ya wes. Terima kasih Alia, Aisyah Mela, Nadia, Silviana, dan Tia untuk pertampilan pertama. Oke ya. Ya wes, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Terima Iya, kasih. selamat siang, Mem. Selamat siang. Selek ya.